Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Salahuddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan khataman kitab punya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini kita tentang ruqyah. Karena kemarin kita udah bahas Al-Jawabul Kafi, terus hadis Syarah Arba'in Nawawiyah sama tafsir. Maka jadwalnya setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad. 3 hari ini sebenarnya 3 waktu untuk oper-operan. Karena akhir pekan biasanya kami sering keluar kota. Makanya kalau misal berhalangan hari Sabtu atau hari Ahadnya kita ganti di hari Jumat pagi setelah subuh. Kemarin kita udah bahas masalah muqaddimah dicetakan edisi revisi ini. Alhamdulillah sudah selesai. Maka insyaallah sekarang kita tinggal masuk ke bab pertama. Bab pertama dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Ini bapak-bapak yang nanti mau ngantor mungkin bisa medot di tengah jalan Insyaallah nanti kita sampai jam 5:30 lebih sedikit. Bab pertama, al-jinnu haqiqatun la khurafah. Bangsa jin itu adalah suatu hal yang nyata, bukan sesuatu yang khurafat, bukan sekedar mitos, bukan sekedar sesuatu yang dusta, tetapi itu sesuatu yang nyata adanya. Makanya dalam kitab Wiqayatul Insan ini bab pertama yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali adalah judulnya keimanan terhadap barang yang gaib. Al-imanu bil ghaibi. Keimanan pada sesuatu yang gaib. Kenapa? Inna min asasil aqidatil islamiyyati al-imanu bil ghaibi. Karena sesungguhnya pondasi dari akidah Islam, pondasi dari kepercayaan Islam itu adalah mempercayai sesuatu yang gaib. Bal huwa awwalu sifatin la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalikal kitabul la raiba fihi, inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berarti kitab yang membawa keyakinan yang penuh, membawa suatu ilmu yang terang benderang. Enggak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam Al-Qur'an ini. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk, penuntun untuk setiap orang-orang yang bertakwa. Takwa kemarin sudah kita bahas saat Ramadan Bapak-bapak. Apa artinya takwa kemarin? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Menjauhi apa-apa yang Allah larang. Tapi kalau takut, kenapa kok orang malah bisa menjadi benar-benar cinta sama Allah? Malah mendekat. Nah, ini bedanya antara khasyah, karena at-taqwa itu artinya salah satunya adalah khasyah, takut, dengan khauf. Khasyah sama khauf sama apa beda? Sama secara arti, artinya sama. Khasyah artinya takut, khauf juga artinya takut. Tetapi kalau al-khauf itu rasa takut alamiah, rasa takut yang menjadikan orang yang takut itu lari dari apa yang dia takuti. Misal kita ketemu macan, takut apa nggak kira-kira itu? Takut kan ya? Tetapi dari rasa takut itu bukan malah melahirkan suatu kedekatan dan rasa cinta. Karena kita takut terhadap macan, takut diterkam, makanya kita
kabur, lari. Itu khauf. Kata yang tepat ketika kita ketemu dengan binatang buas, itu maksudnya adalah ke dalam kata al-khauf itu sendiri. Tetapi khasyah lebih dari khauf. Khasyah artinya takut, tetapi dengan rasa takut itu menimbulkan kecintaan terhadap apa yang dia takuti. Itu khasyah. Khasyah itu takut, tetapi dengan rasa takut itu justru malah orang yang takut selalu mendekat terhadap apa yang dia takuti. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khasyah dalam surat Al-Hasyr ayat 21 yang menggambarkan betapa agungnya Al-Qur'anul Karim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan gemetar dan hancur. Karena apa? Min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata khasyah ini untuk menggambarkan betapa dahsyatnya Quran. Quran ini membawa petunjuk, Quran membawa ilmu, Quran membawa cahaya yang terang benderang, yang membuat gunung pun bisa hancur dan pecah karena rasa takut khasyah, takut kepada Allah. Tapi takut ini bukan takut yang sebagaimana kita takut terhadap hewan-hewan buas, takut yang tidak menimbulkan pelarian, tetapi takut yang menimbulkan kedekatan. Ini khasyah, ini takwa. Ini yang dimaksud khasyah dan ini yang dimaksud takwa. Ini orang-orang yang muttaqin. Siapa orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ya. Walida, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yajibu ala kulli muslimin an yu'mina bil ghaibi imanan la yusawiruhu raib wa la ya'tarihi syakkun. Maka dari itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, setiap orang yang mengaku Islam untuk mengimani sesuatu yang gaib dengan keimanan yang tidak dinodai dengan noda-noda keraguan, dengan keimanan yang tidak ditelanjangi dengan kebimbangan. Jadi harus yakin seyakin-yakinnya. Al-iman, apa sih artinya iman itu? Apa? Iman artinya percaya. Iman itu artinya percaya. Ya kalau ditanyain iman apa itu Pak? Iman ya artinya percaya. Ngandel gitu. Percaya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf. Difirmankan Allah dalam surat Yusuf, menggambarkan, mengisahkan ketika Nabi Yusuf diapain? Dibuang ya ke sumur. Terus kata kakak-kakaknya dimakan serigala. Ayahnya tidak percaya. Nabi Yakub alaihissalam tidak percaya. Sampai mereka berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana." Engkau tidak percaya terhadap kami. Nah, mukmin di sini adalah percaya. Secara umum, secara garis besar, iman artinya adalah mempercayai, meyakini sesuatu yang gaib. Nah, ini sebenarnya rumus paten. Ya. Tembok yang benar-benar kokoh, yang amat sangat tinggi dan besar, yang jelas sekali, yang membedakan mana orang-orang yang jujur keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang benar-benar berislam secara kafah, secara sempurna, dan mana orang-orang yang cuma Islam KTP tok. Kenapa demikian? Jelas. Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali membuka ya, bab pertama dalam pembahasan kitab beliau ini dengan keimanan yang gaib. Karena yang akan dibahas di sini semuanya berhubungan tentang hal yang gaib. Mengingatkan kepada kita
bahwasanya pengobatan Al-Quran ini ranahnya bukan hanya ilmiah lagi. Bukan hanya apa? Sekedar ilmiah. Tapi lebih dari itu, pengobatan Al-Quran ini ranahnya imaniah. Imaniah. Kalau sesuatu yang ilmiah itu adalah sesuatu yang diyakini atau suatu keyakinan yang timbul karena apa? Karena sesuatu yang diyakini itu bisa ditampakkan, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Yang jelas sesuatu itu nampak. Seperti contoh, ini pensil warnanya apa? Ini aja deh. Buku ini warnanya hitam ya, covernya. Ini ilmiah, kelihatan covernya hitam, bentuknya persegi panjang, kertasnya kuning. Ilmiah. Bapak-bapak yang di sini semua yakin ini warnanya apa? Hitam. Karena apa? Nampak. Jadi sesuatu yang ilmiah, ilmu itu adalah keyakinan yang muncul ya, karena sesuatu yang nampak. Bisa dipahami? Bisa ya? Ilmu ilmiah itu diyakini karena sesuatu yang nampak, kelihatan. Seperti ini contohnya, buku warna hitam, bentuknya kotak persegi panjang. Tetapi ketika saya bilang, saya letakkan buku ini di belakang punggung, dikatakan saya punya buku warna hitam, bentuknya persegi panjang, ada sekitar 900 halaman. Bapak-bapak cuma sekedar percaya aja, tetapi belum percaya betul dengan bentuk buku tersebut karena tidak nampak. Kalau benar-benar mempercayainya, yaitu termasuk bagian dari iman secara bahasa, yakni percaya, meyakini. Karena yang namanya iman itu atau imaniyah itu adalah keyakinan yang timbul atau keyakinan yang muncul dari hati seorang hamba terhadap sesuatu yang tidak nampak. Itu artinya apa? Iman. Karena banyak sekali hal-hal yang saat ini kita harus imani tapi tidak nampak di hadapan kita. Kita beriman sama Rasulullah? Jelas. Pernah nggak ketemu Rasul? Kalau sesuatu kalau semuanya patokannya hanya berdasarkan sesuatu yang nampak saja, gimana bisa kita mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih dari itu, gimana bisa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ghaib. Allah ghaib. Tidak terlihat oleh pandangan kita. Tapi Allah tidak ghaib. Nah, ini bahasanya mendalam ya, kita tidak bahas itu. Ghaib artinya sesuatu yang tidak ada. Allah wujud, Allah nyata. Allah ada, tidak ghaib. Allah selalu menyaksikan kita. Kalau ghaib itu orang yang enggak ada, orang yang tidak bisa menyaksikan, orang tidak bisa melihat keadaan sekitarnya. Tapi Allah selalu nyata. Allah selalu menyaksikan, selalu melihat, selalu mendengar apa yang ada, bahkan sesuatu yang kita luapkan di hati kita. Jadi Allah tidak ghaib, tapi Allah ghaib, tidak nampak di pandangan kita. Hal yang ghaib ini dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Pertama ghaib mutlak, yang kedua ghaib nisbi. Kita bahas ghaib nisbi dulu. Ghaib nisbi adalah sesuatu yang tidak nampak ya, tetapi Allah singkapkan sesuatu ini terhadap sebagian makhluk yang lain ya. Seperti contoh jin dan sihir, ini bukan masuk ranahnya bukan masuk ghaib mutlak, tetapi masuknya ghaib yang nisbi. Ghaib nisbi itu ghaib yang bisa diketahui oleh sebagian makhluk, tetapi yang lainnya nggak bisa mengetahui. Jin dan sihir yang akan kita bahas dalam kitab Syawahid ini, itu termasuk ghaib yang apa tadi? Nisbi, yang bisa diketahui. Sihir bisa diketahui oleh orang-orang yang mendalami sihir. Bahkan jin bisa dilihat oleh orang-orang yang
juga diganggu oleh jin. Bisa dilihat oleh orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Jin juga bisa dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh orang-orang yang kerasukan. Makanya gaib ini disebut gaib nisbi, karena bisa diketahui, bisa dirasakan, didengar dan dilihat oleh sebagian makhluk. Adapun gaib mutlak itu adalah gaib yang sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya, dan Allah tidak menampakkan kepada siapapun tentang perkara-perkara gaib mutlak ini. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Luqman di penutupnya, penutup surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ada 5 perkara tentang kunci-kunci gaib. Wa indahu mafatihul gaib, ya jawabannya ada dalam surat Luqman ini. Ini apa aja? Pertama, pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat. Itu Allah tidak pernah memberitahu pada siapapun kiamat kapan terjadinya, itu tidak ada yang tahu. Sampai Rasulullah SAW juga tidak mengetahuinya. Rasul SAW hanya dikasih tahu beberapa asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Cuma itu. Tapi kapan terjadinya hari kiamat, nggak ada yang tahu sedikit pun. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitha, waktu kapan turunnya hujan, ini juga termasuk gaib mutlak. Turunnya hujan termasuk gaib mutlak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Loh, sekarang kan ada ramalan cuaca, berarti itu termasuk gaib nisbi dong? Enggak, termasuk gaib mutlak. Lah kenapa aku ngeyel? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya dengan kata al-ghaib, bukan al-matar. Ini saya punya kitab bagus tentang ilmu gaib. Jadi khusus bahasanya ini tentang ilmu gaib. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat wa yunazzilul ghaitha, kapan waktu diturunkannya al-ghaith. Dalam bahasa Arab hujan itu ada 2 yang biasanya sering dipakai. Yang pertama al-ghaith dalam bahasa Arab artinya hujan juga, secara arti sama al-ghaith. Yang kedua al-matar. Ghaith dan matar secara arti bahasa sama, artinya apa? Hujan. Tetapi matar ini hujan biasa, hujan yang kadang-kadang membawa bencana, hujan yang kadang-kadang membawa badai, hujan yang kadang-kadang malah merusak tanaman. Ini matar. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan wa amtarna alaihim mataran fasa'a mataran mundarin. Dan kami menurunkan hujan, dan itu adalah seburuk-buruknya hujan untuk orang-orang yang telah diberi peringatan. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, dan kami telah menghujani mereka dengan bebatuan dari sijil, kerikil-kerikil neraka. Itu hujan, matar. Fa amtarna alaina faumtir wala junaha alaikum in kana bikum adam min matar. Dan tidak mengapa untuk kalian mengqasar salat, ini dalam surat An-Nisa ini, apabila ada matar, hujan, yakni hujan lebat, hujan yang bikin kita cemas, hujan yang malah merusak tanam-tanaman, kadang malah merusak genteng-genteng rumah. Banyak sekali dalam Al-Quran dijelaskan kata al-matar ini lebih umum, kadang membawa rahmat, kadang membawa bencana. Bahkan sering Allah menggunakan kata matar untuk mengabarkan bencana kaum-kaum sebelum kita.
yang diadab dengan hujan batu, yang diadab dengan hujan yang menakutkan, itu mator. Nah, apa yang ada di ramalan cuaca yang ada di televisi saat ini itu masuknya dalam bahasa Arab masuknya termasuk al-mator, hujan. Hujan yang kadang membawa rahmat, hujan yang bahkan kadang membawa bencana. Tetapi al-ghaith wa yunazzilul ghaith di sini, ghaith lebih khusus maknanya, yakni hujan yang membawa rahmat, hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa kehidupan bagi bumi, hujan yang membawa apa? Ketenangan. Ini al-ghaith. Bisa dipahami? Jadi kata al-ghaith di sini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pun nggak akan pernah tahu mana hujan yang membawa rahmat untuk kita, mana hujan yang ketika itu malaikat Mikail Allah tugaskan untuk membagikan rezeki untuk makhluk-makhluk yang ada di bumi. Termasuk gaib yang apa tadi? Mutlak. Gaib mutlak apa artinya tadi? Gaib yang tidak Allah tampakkan sedikit pun terhadap makhluk-makhluknya. Jadi gaib itu hanya Allah yang mengetahui kuncinya. Yang kedua ya, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Ini termasuk gaib mutlak. Dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada pada janin apa? Manusia. Ya. Jadi di sini yang dimaksud bukan mengetahui apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan. Karena kadang orang-orang yang berfaham apa namanya itu? Ya, lebih mengedepankan akalnya, selalu ngecek kita, selalu membuat subhat, keraguan-raguan di hati orang mukmin. Nah ini supaya bapak-bapak nanti gak kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang ateis semacam itu, orang-orang rasionalis. Harus tahu ilmunya. Kadang mereka membantah, oh itu udah tidak jadi gaib mutlak lagi. Al-Quran hanya sesuai di zamannya Rasulullah saja. Sekarang zaman modern, zaman serba canggih, ada USG, bahkan ada USG 4 dimensi apa ya katanya itu, yang bisa melihat wajah bayi, yang bisa melihat ini bayi laki-laki atau perempuan, seperti itu ya. Sekarang ada kan? Berarti wa ya'lamu ma fil arham sudah tidak masuk ke dalam perkara gaib mutlak lagi. Gimana ini? Ternyata yang dimaksud pengetahuan terhadap apa yang ada pada rahim itu bukan hanya menyangkut itu laki-laki atau perempuan saja. Itu mah perkara yang seujung kuku. Sampai sekarang manusia nggak ada yang pernah melihat dan nggak ada yang pernah tahu perjanjian apa yang telah Allah tegakkan kepada setiap manusia di dalam rahim ibunya. Itu ada perjanjian khusus saat kita baru ditiupkan ruh oleh Allah, ditetapkan apa? Rezeki kita, amal kita, umur kita. Enggak, jodoh ada. Ini orang selamat atau orang yang sengsara. Itu Allah sudah tetapkan perjanjian dan itu gaib mutlak. Enggak ada manusia yang mengetahuinya. Bahkan ketika kita di umur yang segini pun Allah cabut pengetahuan itu lagi supaya tidak ingat. Untuk apa? Diuji di dunia ini. Bisa nanti dicek dalam surat A'raf. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengusap tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam sampai astagfirullahaladzim. Mengusapnya nggak seperti kita ya. Pokoknya Allah mengusap wallahu alam. Ya, kita tidak perlu menggambarkan bagaimana. Yang jelas ketika Allah usap punggungnya Nabi Adam, bertebaranlah anak cucunya. Ini ya di tafsirnya itu
disandingkan pada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadis ini muttafaqun alaih di Arba'in Nawawiyah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Yani ketika kita sudah diciptakan Allah di rahim ibu kita di umur berapa? 40 hari itu mereka. Satu keturunan dari iblis ini. Satu keturunan dari Al-Jan namanya. Al-Jan. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan iblis ini juga salah satu anak keturunannya Al-Jan itu sendiri. Al-Jan, nenek moyang dari seluruh jin yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Padahal iblis sudah sudah ditentukan sama Allah, nggak bakal bisa benar bisa tobat. Ya, karena ketika iblis melakukan kesalahan dia nantang. Ini bedanya iblis sama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika metik buah khuldi, ya, kenapa dikatakan buah khuldi? Karena setan yang ngiming-ngimingi, kamu kalau metik buah itu akan hidup abadi selamanya di surga. Dipetik, makanya dikatakan buah khuldi, buah kekekalan, buah keabadian. Tapi anak-anaknya ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, itu ntar kita jelasin dulu ini yang kenapa kok iblis diusir dari rahmat Allah sejauh-jauhnya. Intinya pertama, ketika dia melakukan kesalahan dia malah nantang. Yang paling jelas sekali adalah dalam surat Al-A'raf. Ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman saat itu, kenapa kamu tidak mau sujud sama Adam? Aku lebih baik daripada Adam. Malah ibaratnya nyolot gitu ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia cuma dari tanah liat. Qala fahbit minha. Kamu keluarlah dari surga. Enggak pantas orang-orang yang ada di surga ini menyombongkan dirinya sendiri. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu, berilah aku tangguh sampai hari kiamat. Dia enggak tobat, malah minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Terus gimana? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oh, ini udah nantang sekali. Dan aku akan mendatangi mereka dari arah kanan mereka, arah kiri mereka, arah depan, arah belakang. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan menemukan di antara hamba-hambamu itu yang bersyukur kepadamu. Udah salah, minta ditangguhkan sampai hari kiamat, bukan untuk taubat, tapi malah menyesatkan anak cucunya Adam. Bahkan yaitu nantang, engkau nggak akan pernah, engkau sekali-kali tidak akan menemukan anak cucu Adam ini bersyukur kepadamu. Nah, jadi banyak sekali penentangan iblis sampai Allah akhirnya mengusir iblis dari surga selama-lamanya. Jadi karena itu kesombongan, tertutup, kafir artinya tertutup dari kebenaran, tertutup dari taubat, tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dulu tentang perkara gaib ini. Perkara yang gaib ini salah satunya ruqyah, pengobatan Al-Qur'an, itu juga masuk dalam kategori pengobatan gaib. Kan gitu ya. Pengobatan gaib di sini maksudnya bukan tidak nampak, bukan seperti supranatural, enggak. Tetapi pengobatan yang efeknya itu tidak susah dibuktikan secara ilmiah. Contohlah, sihir masuk, paku tiba-tiba masuk ke dalam perut manusia. Gimana pembuktiannya secara ilmiah? Susah untuk dibuktikan. Bagaimana bisa sakit rambut rontok disuruh malah untuk sedekah ke fakir miskin? Secara ilmiah gimana pembuktiannya? Masih susah. Mungkin sudah ada, saya aja yang belum tahu. Gangguan jin masuk membuat
orang yang tadinya ada bayinya, tiba-tiba bayi hilang secara mendadak. Gimana buktinya secara ilmiah? Susah buktiin. Orang kesurupan dalam keadaan hamil besar, dia loncat dari kasur, berat. Itu kalau orang normal gugur bayinya saat itu juga. Tapi tidak gugur. Gimana buktinya secara ilmiah? Susah kita buktikan. Makanya perkara pengobatan Quran ini ranahnya pengobatan imaniyah secara gaib. Penyakit itu gaib, Al-Quran pun gaib. Al-Quran gaib, tidak bisa kita lihat. Apa yang kita lihat dari mushaf-mushaf Al-Quran ini cuma mushaf saja. Mushaf, lembaran-lembaran yang dituliskan Al-Quran padanya. Tapi bukan Al-Quran itu sendiri, secara zatnya bukan. Kalamullah gaib, kita tidak bisa lihat. Efeknya pun terhadap penyakit-penyakit yang kita bacakan juga gaib. Itulah makanya Allah sematkan kepada orang-orang yang bertakwa, salah satunya sifatnya adalah beriman pada sesuatu yang tidak nampak. Ya. Makanya Syekh Wahid membekali benar-benar, nanti yang mau ikut belajar sama Syekh Wahid benar-benar perkokoh keimanan kita, khususnya pada sesuatu yang gaib. Apa aja tadi sudah kita bahas, sebisa yang kita bahas. Ini karena hari Jumat banyak yang mau aktivitas, saya tidak lama-lama kajiannya. Ya. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanya, Pak? Bedanya itu Mas, jin sama iblis. Iblis kan katanya mati, kalau jin Jin mati sebelum iblis juga mati, tapi matinya di hari kiamat. Kalau jin sebelum hari kiamat mereka juga bisa mati, bisa terbunuh oleh manusia. Terus anak-anaknya pun kadang kalau kesiram air panas bisa mati, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Jin bisa mati ketika mereka mendengarkan atau mencuri percakapan para malaikat di langit, dilempari oleh anak panah, mereka kehantam anak panah itu, terhempas, jatuh mati. Ada yang juga seperti itu. Bisa mati juga ketika diruqyah, kita bacakan, mereka bandel, mereka masih ngeyel, mati di dalam tubuh. Banyak. Salah satu ciri jin itu mati ketika ada di dalam tubuh manusia, muncul bercak-bercak biru. Itu mati, pecah pembuluh darahnya, dia mati jinnya. Kemudian hadisnya, kalau kita bicara dari hadis riwayat Imam Muslim, ketika perang Khandaq, ada pemuda yang membunuh ular jadi-jadian. Itu jin yang sudah muslim. Dibunuh, ularnya mati, pemudanya dibunuh balik sama keluarga jin yang dia bunuh. Jadi jin lain selain iblis bisa mati sebelum hari kiamat. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Berarti jin itu anaknya iblis itu. Anaknya iblis ada jadi jin, ada jadi setan. Nah, anak iblis, semua keturunan iblis. Ini nanti insya Allah akan kita bahas, tapi di lain kitab. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di lain kitab, ya. Jadi anak keturunan iblis itu yang disebut setan. Kebanyakan mereka kafir. Walaupun dalam khasiatnya siapa saya lupa itu. Di antara mereka juga ada yang Allah berikan hidayah sehingga menjadi jin muslim. Ada beberapa tapi sedikit katanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas anak keturunan iblis semua setan. Ya. Iblis juga berketurunan, dan setan-setan inilah yang selalu disebarkan oleh iblis setiap harinya dari atas samudra. Yang paling keren, yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah mereka yang berhasil menceraikan suami istri. Ini anak-anak keturunannya iblis. Tapi kalau jin, tidak semuanya seperti itu. Karena jin punya beberapa jenis. Seperti riwayat Imam Tabrani, ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Al-jinnu thalathatu asnaf. Jin pun ada 3 jenis, ada 3 golongan. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jenis yang mempunyai sayap yang mereka itu melayang-layang di udara seperti angin. Ini kadang masuk menimbulkan was-was. Mereka yang seperti ini juga kadang masuk melalui olah pernafasan, tenaga dalam, ilmu kanuragan. Itu jin-jin jenis seperti ini. Mereka masuk juga melalui zikir-zikir yang
sambil goyang-goyang itu. Mereka masuk melalui situ. Jadi hati-hati. Yang sambil joget-joget kan ada itu. Katanya zikir tapi joget-jogetan. Ya. Kemudian sinfun al-hayat wal aqarib atau al-kilab ya. Jenis yang menyerupai anjing, menyerupai ular, menyerupai anjing, menyerupai ular, menyerupai kalajengking. Ini beda riwayat tapi seperti ini. Anjing hitam, ular hitam, sama kalajengking. Kemudian sinfun yaz'anuna wa yarhalun. Ada jin yang jenisnya itu menetap di suatu tempat, dia tidak mau pindah-pindah. Ada juga yang sukanya berjalan-jalan. Jadi banyak jenisnya jin ini. Banyak. Mereka juga wallahu alam ada peradaban atau enggaknya saya belum pernah bahas. Belum pernah mencarinya. Intinya mereka beragama sebagaimana agamanya manusia. Mereka juga ikut belajar di majelis-majelisnya manusia. Mereka ikut belajar di sekolah-sekolahnya manusia. Mereka juga ikut sholat di masjid-masjidnya manusia. Mereka juga makan di restoran-restorannya milik manusia. Cara makannya gimana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam suatu hadis dikatakan setan ini hobinya menjilat. Jadi sukanya mereka menjilat-jilat makanan-makanan yang tidak disebut nama Allah. Makanan-makanan yang tidak ditutup dengan apa? Tutupan. Makanya kita disunahkan terutama ketika maghrib tutup makanan kita, baca bismillah ketika nutup. Bismillah, setan tidak bakal jilat makanan kita. Itu nanti ada pembahasannya di makanan-makanan jin. Insyaallah. Sudah cukup? Ada yang mau tanya lagi? Sampun ya untuk sahabat-sahabat di Facebook. Nanti bisa, ini referensi bagus untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib itu apa saja yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa jadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, amal jariah untuk guru-guru kita, dan kita tidak diberikan Allah keutamaan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.